Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kita mungkin tahu bahwa serangan jantung itu mendadak. Betul, nggak pernah ngabarin kadang-kadang. Langsung aja tiba-tiba serangan jantung. Di mana saja kita lagi ngapain aja bisa. Tapi Anda harus tahu, prosesnya tidak mendadak. Siapa tahu kita ini sekarang sedang menabung hal-hal yang bisa memicu serangan jantung mendadak. Gitu loh. Nah, ini akan terjadi pada mereka yang pola hidupnya tidak sehat. Gangguan kesehatan nggak bisa dikontrol. Jadi ya, introspeksi silakan, pola hidup Anda sehat atau tidak sekarang? Sebetulnya mungkin ada beberapa gejala yang timbul ya kalau kita kemudian belajar setiap hari di Go Healthy ini. Biasanya tuh apa ya, kerap ada rasa di dada gitu ya, rasa tidak nyaman, rasa sakit. Seperti narasumber yang hadir hari ini yaitu Pak Rahmat. Nah kalau beliau tuh spesifik kalau udah mulai jalan agak jauh, nyeri dada. Nyeri dada. Jadi sekarang akhirnya mulai belakangan tuh sebelum kena serangan jantung itu benar-benar nggak bisa jalan jauh, Kang. Jalan sedikit aja, waduh ngos-ngosan. Sampai akhirnya itu dia serangan jantung datang. Dan ketika diperiksa ada 3 penyumbatan di pembuluh darahnya, 90%, 80%, dan 70%. Tapi kami senang Pak Rahman bisa hadir bersama kami di sini. Apa kabar Pak Rahman? Sehat. Tampak sehat sih sekarang ya. Iya, nanti kita dengarkan ceritanya bagaimana prosesnya ya Pak Rahman ya. Gimana sih kalau orang tuh bisa kena serangan jantung gitu ya Mas Boy ya? Ya, betul Mas sekali. Boy. Halo Mas Andri, halo Mas Ronald. Halo. Serangan jantungnya mendadak kan Pak? Betul. Kejadiannya sedang apa Bapak waktu terkena serangan jantung? Tiba-tiba? Tiba-tiba. Langsung sakit dadanya? Langsung sakit. Lalu? Jadi mungkin saya bisa cerita. Boleh Pak. Ceritakan dulu ya. Silakan. Saya operasi, akhirnya harus operasi bypass. Dokter bilang tidak bisa dipasang ring. Kenapa Pak Rahman? Karena posisi ada dilekukan yang tidak mungkin untuk dipasang ring. Ya Jadi, ampun. akhirnya saya pasrah. Waktu itu saya operasi tahun 2016 10 Februari. Gaya hidup itu memang perlu yang baik, bukan perlu yang tidak baik. Nah, karena waktu itu pekerjaan saya, yang saya juga nggak tahu, waktu itu saya anggap sehat-sehat saja. Saya waktu itu suka harus berjalan kaki, bisa berkilo-kilo, masuk hutan, keluar hutan, ya kan. Saya dulu pemain sepeda, jadi aktif sepeda banget gunung. ya Pak Rahman ini ya. Saya juga itu, saya nggak bisa diem. Waktu itu. Tetapi dengan mungkin buat saya waktu itu olahraga yang seperti itu baik mungkin. Tapi saya bertanya bahwa yang namanya olahraga itu olahraga yang teratur ya, yang benar gitu ya. Nah, mulailah waktu itu tahun 2015 mulai terasa. Pertama saya jalan. Dari mulai 1 kilo saya tahan, 1 kilo, 2 kilo saya masih tahan. Apa Pak, rasa sakit? Enggak, masih tahan untuk kekuatannya, nggak ada rasa sakit. Masih kuat. Tidak sampai setahun dari berapa kilo menjadi 800, 700, 500, sampai 100 meter. Saya hanya berangkat dari mes saya kerja ke tempat saya kerja, saya benar-benar nggak tahan. Langsung saya seperti nggak bisa nafas, sudah nggak kuat, langsung ini naik sampai hampir ke tenggorokan. Ya, di sini langsung lemes ini saya dikirimlah pulang. Ya, lalu mulailah periksa dokter, saya di kateter waktu itu. Setelah di kateter dilihat kondisi bagaimana penyumbatannya, dokter nyatakan waktu itu ini harus bebas. Saya coba negosiasi, dokter bisa nggak di ring? Dokter bilang mau, nanti nggak nyampe setahun terus lewat atau kambuh lagi atau bagaimana. Akhirnya saya nyatakan iya. Jadi prosesnya sangat cepat. Saya tanggal kalau nggak salah kurang lebih seminggu sebelum operasi saya kateter,
langsung hari keempat atau hari kelima saya masuk rumah sakit, besoknya saya operasi bypass. Mungkin kita harus tanya ke Mas Boy, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi sakit tiba-tiba hilang, gitu loh. Bisa ditahan, tiba-tiba setengah jam sekarang yang paling nggak tahan terakhir. Jadi ini tadi betul, tadi kita kan judul kita kan hari ini adalah serangan jantung itu prosesnya tidak mendadak. Ya, jadi serangan jantung itu satu proses. Jadi rasa nyeri yang dirasakan oleh Pak Rahman tadi itu adalah proses awal dari nyeri. Ya, supaya lebih jelas kita lihat gambar berikut. Di dalam pembuluh darah itu, kalau dia ada masalah pada kualitas darah dan pembuluh darahnya, maka dia akan timbul rasa nyeri. Ya, kalau kita lihat nih mulai adanya plak, nih mulai ada terbentuk adanya kekentalan darah di situ, adanya aliran darah yang tidak lancar di sana. Ya, karena aliran darah tidak lancar, bagian dari organ jantung tadi tidak mendapatkan sirkulasi oksigen yang cukup, maka terjadi iskemi. Ya, iskemi itu kurang oksigen, kemudian dia akan timbul rasa nyeri. Betul. Ya, tapi karena masih sedikit pembuluh darah yang atau masih tidak terlalu luas sumbatannya, maka dia akan masih bisa lewat. Bisa lewat. Dengan istirahat, artinya beban jantungnya dikurangi, dengan istirahat maka dia akan hilang. Kemudian, nah ini mulai ada yang kita sebut dengan angina. Ini mulai dia sumbatannya atau plaknya akan jadi lebih banyak lagi. Ya, dan nyeri tadi sudah ada mulai yang sesak, kemudian dia sudah mulai menjalar. Karena dengan istirahat atau dengan obat masih bisa membantu. Ya, tapi itu artinya prosesnya sudah sedang berlangsung. Ya, tadi aliran darah itu kan terus, jantung itu kan setiap detik terus memompa darah kita, dia nggak ada istirahatnya sama sekali. Nah, kalau sudah kemudian tersumbat, nah artinya sudah menutup betul. Nah, disitulah terjadi yang kita sebut serangan jantung mendadak. Apalagi kalau yang tersumbat adalah pembuluh darah yang besar. Ya, jadi ini kita lihat area sumbatannya. Ini pembuluh darah jantung, ya, pembuluh darah koroner jantung. Ya, dia ada mulai dari yang diameter yang besar sampai yang diameter yang paling halus. Ya, jadi kalau di pangkalnya situ, ya, di awalnya itu sudah mulai sumbatan, lihat itu sumbatannya sudah sangat tertutup, ya, sehingga yang ke bawahnya, yang ke sananya, maka dia tidak dapat sirkulasi atau dapat oksigenasi yang cukup, sehingga terjadi kerusakan pada otot jantung. Otot jantung rusak, iskemi, timbul nyeri, tidak bisa memompa jantung dan bisa terjadi kematian. Saya nggak bisa membayangkan Pak Rahman, ibu, istri itu atau anak-anak itu orang tuanya operasi bypass, operasi besar kan Mas Boy? Iya, bypass itu besar. Jadi biasanya diambil dari pembuluh darah di kaki, ya. Dari tangan, ya. Diambil dari sini, katanya infonya dari sini juga ada yang diambil, dari dalam. Gitu, jadi. Dokter atau mencari pembuluh darah yang masih berfungsi dengan baik atau kualitasnya bagus dipindahkan ke jantungnya, gitu, di bypass, artinya dia supaya bisa mengalirkan oksigen dan darah yang bagus. Jadi itu tadi prosesnya. Jadi intinya sebenarnya darah dan pembuluh darah tadi. Saya kan hidupnya itu kan dulu jarang di rumah, ya. Jadi harus pergi ke field, di mana fieldnya itu orang lapangan lah, ya, orang lapangan, di mana itu daerah pinggir laut yang makanannya makanan seafood. Jadi saya itu 10 mungkin hampir 15 tahun makan seafood. Itu yang dibilang tabungan. Saya anggap dulu makan itu sehat, rupanya kalau berlebihan juga pasti tidak sehat. Yang berlebihan. Jadi tadi pola makannya juga baik, harus baik, ya. Kemudian dengan pola hidup yang sehat tadi dibantu dengan medical check-up secara teratur. Jadi tadi serangan awal atau tanda-tanda gejala awal itu jangan diabaikan, dan kemudian bisa dikombinasikan dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah suatu teknologi yang bisa membantu tadi kualitas darah dan darah kita, terutama darah jantung itu bisa terjaga dengan baik. Betul-betul harus tahu bagaimana kondisi kesehatan kita dan bagaimana cara menanggulanginya. Makanya diberikan kepada Anda voucher hingga 50% kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Harapannya kita bisa sama-sama memulai gaya hidup sehat. Dan kalau memang udah rutin, bagus, lanjutkan. Ditambah dengan voucher kan lebih bagus lagi. Ya, voucher nanti akan muncul di akhir acara ini. Jadi pastikan Anda bersama kami terus di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Rahman yang terkena serangan jantung. Sumbatannya ada 3, 90%, 80%, dan 70%. Dan yang tersumbatnya itu di pembuluh darah yang tidak bisa dilakukan pemasangan ring. Jadi harus operasi bypass. Kita kan juga belajar ya Kang Ronald, kalau setiap kali ada narasumber yang datang gitu Pak Rahman, bilangnya serangan jantung. Tapi kalau kita tarik mundur, sebetulnya tuh ada penyebab lainnya gitu loh Pak Rahman. Biasanya kalau nggak hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Pak Rahman punya yang mana ini? Hipertensi. Rekor tertinggi pernah berapa, Pak? Rekor tertinggi saya kalau tidak salah saya sampai 190/110. Dokter bilang
masuk ICU. Menurut dokter ahlinya itu sudah harus dimonitor ketat ya. Dimonitor ketat. Pak Rahman kan bekerja di lapangan. ya. Itu kan biasanya ada fasilitas untuk check up, Medical check up, medical dari check up. kantor. Apa itu nggak kemudian dipakai, digunakan? Waktu itu yang terlihat hanya hipertensi aja. Yang lain sih nggak apa-apa. Tapi itu kemudian minum obat teratur. Minum obat teratur. Nah, jadi jantungnya itu yang saya heran yang itu. Dengan tiba-tiba cepatnya itu bisa terserang jantung. Medical check up selalu hipertensi. Ya, tapi dari situ ya Mas Boy ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Ya, kita lihat ini adalah tubuh manusia. Kalau kita lihat sirkulasi darah itu ada ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi ada yang warna biru dan warna merah. Ini artinya ada arteri dan vena. Ada yang keluar dari jantung, ada yang kembali ke jantung. Nah, kalau tekanan darahnya tinggi, itu kan dia akan merusak semua organ mulai dari otak sampai ke bawah ke kaki. Waduh. Ya, yang dikenai atau dialami oleh Pak Rahman adalah serangan jantung. Tapi hati-hati, bisa terpicu stroke. Makanya tadi waktu tensinya tinggi, dirawat di ICU. Karena takutnya tiba-tiba kemudian terjadi pecah pembuluh darah. Kemudian juga bisa terjadi kerusakan pada mata. Karena mata ini juga sensitif, kalau dia kerusakan pada retina bisa terjadi kebutaan di mata. Kemudian bisa serang daerah ginjal. Ya, ini juga akan bisa merusak ginjal kita, ginjal tidak berfungsi dengan baik, bisa terjadi gagal ginjal. Ya, kemudian bisa juga gangguan pada reproduksi. Ya, jadi tensi ini jangan dianggap sepele karena tadi kadang gejala yang tidak ada, ya, kadang komplikasinya bisa mendadak. Ini Pak Rahman, bagaimana yang Bapak pikirkan atau rasakan Bapak dan keluarga tiba-tiba di hari itu nggak ada mimpi apapun, harus bypass, mau selamat nggak gitu? Saya sih terasa kayak disiram air es aja. Kaget. Kaku ya Masuk Pak. kaku. Akhirnya karena niat ya, masih pengen hidup, masih pengen menemani keluarga. Akhirnya juga para medis, para dokter juga memberikan support yang baik pada saat mau operasi. Akhirnya saya jalanin. Jangan sampai ini sebagai inspirasi atau sebagai contoh bahwa artinya kita bisa menjaganya dari awal. Karena ini kan prosesnya tidak mendadak, prosesnya itu bertahap. Nah, untuk tahunya adalah tadi kita medical check up satu. Kemudian kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu menjadi gaya hidup kita. Artinya jangan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi terus. Kemudian teknologi laser ini juga dikombinasikan dengan tadi pola hidup sehat, medical check up, dan itu kita bisa membantu supaya kualitas darahnya menjadi lebih baik. Ya. Untuk hipertensi bagaimana teknologi laser bisa Nah, membantu? kalau teknologi laser ini dia akan gini, tubuh kita itu punya ada satu zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu dia bekerja untuk membuat kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Elastisitas pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, kemudian lebih lebar, sehingga dan darah pun juga terhindar adanya kekentalan. Ya, orang bilang kekentalan, tapi secara medis kita bilang adanya agregasi trombosit. Kemudian dia ada proses meningkatkan fibrinolisis. Jadi nitric oxide tadi itu dengan teknologi laser, nitric oxide-nya akan ditingkatkan lagi, dioptimalkan lagi, sehingga dia bisa bekerja lebih baik untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan ini dilakukan terus-menerus. Jadi juga teknologi laser ini tidak digunakan hanya mulai ada serangan baru dipakai, enggak. Ini juga akan dipakai secara kontinu sama dengan pola hidup sehat, sama juga dengan medical check up tadi. Hanya dengan medical check up lah kita akan tahu. Tidak bisa dikira-kira, nggak bisa. Jadi kami akan memberikan voucher diskon sampai dengan 50% untuk Anda melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nanti vouchernya akan muncul di akhir acara. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama Mas Panji nggak harus tunggu di akhir acara dong. Boleh Sekarang langsung. bisa dong. Boleh. Soalnya banyak nih pasti pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana teknologi laser ini bisa betul-betul meningkatkan kualitas hidup, apalagi juga kualitas kesehatan. Kita lihat sama-sama. Pemirsa, kata mendadak kalau disandingkan dengan kata kaya bagus ya. Bagus. Kaya mendadak. Tapi kalau disandingkan dengan kata serangan jantung, nggak mau. Tapi ya memang serangan jantung ini terjadinya secara mendadak. Betul. Tapi ingat, prosesnya tidak loh. Penyebabnya bisa banyak. 2 diantaranya adalah darah yang kental dan juga hipertensi. Nah, makanya kita juga perlu memanfaatkan teknologi laser nih. Ya. Karena salah satu manfaat dari teknologi laser adalah membantu menghambat agregasi trombosit dan juga membantu mengaktifkan fibrinolisis. Sehingga kualitas darah kita jadi lebih baik. Nah, kalau untuk hipertensinya bagaimana Mas Panji? Nah, teknologi laser ini juga akan membantu
membantu mengoptimalkan tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide. Nah, nitric oxide ini bisa membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Teknologi laser sudah berkembang lama di dunia kesehatan ya, termasuk untuk yang darah dan pembuluh darah ini. Dulu warnanya cuma merah, sekarang ada 3 warna loh. Betul, dan juga sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Apalagi tipe dokter laser Perfect 10 Plus, ini hadir dengan 3 warna laser. Merah, biru, dan kuning. Nah, merah ini panjang gelombang ini 650 nanometer, biru 477 nanometer, dan kuning 590 nanometer. Jadi dengan 10 titik mata laser dan kombinasi dari 3 warna laser ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ingat pemirsa, serangan jantung bisa datang mendadak. Jadi jangan sampai kecolongan. Ayo rasakan manfaat menggunakan teknologi laser sekarang juga. Dan ambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, serta kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat, narasumber hari ini, yang bercerita bahwa tiba-tiba mendadak kena serangan jantung. Tapi ternyata prosesnya tuh nggak mendadak. Prosesnya nggak tiba-tiba. Ada tabungan-tabungan yang tadi udah diakui oleh Pak Rahmat. Misalnya makanan yang kemudian tidak sehat, pola hidupnya yang ternyata itu kemudian cair. Cair dalam bentuk operasi bypass ya. Karena hanya itulah cara yang dianggap oleh dokter pada saat itu untuk menyelamatkan nyawanya ya. Pak Rahman, mumpung ada Mas Boy, silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh loh. Mas Boy, jadi orang bypass itu kan andaikan seumpamanya kan seperti mobil turun mesin dipasang lagi. Walaupun sudah ganti selang, tetapi pemasangan belum tentu 100% belum tentu sama seperti buatan pabrik ya. Seperti itu ya kan, apanya yang kurang. Nah itu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sampai saat ini jangan harap nelpon saya jam 8 malam. Sudah tidur? Sudah tidur. Sudah tidur, ya kan. Pagi saya matahari terbit, saya selalu jalan. Makan sebelum kenyang, sudah berhenti. Keren. Gitu. Lebih baik seperti itu karena saya merasakan kalau itu berlebihan akan berpengaruh buat yang setelah operasi itu. Bagaimana menurut Mas Boy? Saya sudah acungi jempol dari yang Bapak lakukan, karena tadi pembuluh darahnya pun juga kualitasnya tentunya akan juga bisa menurun atau berubah lagi karena faktor usia, faktor waktu, faktor yang lainnya itu juga akan berpengaruh pada jantung. Jadi kalau kita bicara masalah penyakit jantung, itu sebenarnya selain hipertensi yang ada pada Bapak, ini bisa juga disebabkan oleh hal lain. Ya, misalnya karena diabetes. Diabetes. Kolesterol tinggi juga bisa. Orang dengan obesitas, orang dengan kebiasaan merokok, itu risiko untuk penyakit jantungnya meningkat. Orang yang kurang gerak, itu juga akan meningkat untuk risiko hipertensi. Satu lagi yang sering banget ada di Go Healthy dan selalu kita diskusikan setiap kali narasumber hadir itu darah kental, Mas Boy. Jadi darah kental itu satu proses di mana darah kita itu tidak bisa lancar mengalirnya. Kalau kita lihat gambar seperti ini, jadi ini yang darah normal. Lihat itu adalah sel-sel darah. Lancar ngalirnya. Sel-sel darah merah itu lihat lancar mengalirnya, Kemudian yang sebelah satunya lagi itu darah yang tidak normal. Jadi dia lebih lambat, menyebabkan aliran darah tidak lancar, kemudian ada kerusakan pada pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya, kemudian akan terjadi timbunan plak tadi, kemudian bisa terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Dan kalau ini darah jantung itu fatal pada jantung. Teknologi laser bisa membantu artinya membuat tadi kualitas darah kita menjadi lebih baik. Dia ada kerja di mana mitokondria itu suatu bagian dari sel tubuh kita yang berfungsi tadi mengoptimalisasi metabolismenya sehingga penyerapan kolesterol, penyerapan gulanya akan menjadi lebih optimal. Sehingga aliran darahnya itu akan dibuat lebih baik lagi yang tadinya kental, kemudian mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan tadi, agregasi trombosit, meningkatkan fibrinolisis sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Dan harapannya mencegah terjadinya komplikasi, Pak. Dan intinya memang yang namanya teknologi laser ini mencegah darah kental itu tadi sekali, Kang Ronald ya. Seperti juga cerita berikut ini Pak Rahmat dan juga Mas Boy, ini ada pemirsa ataupun juga masyarakat yang punya kisah dan tentang kesehatannya juga gitu dan perjuangannya memodifikasi gaya hidupnya dan akhirnya juga menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya.
darah tinggi sama kolesterol. Kolesterolnya lagi waktu itu 250. Tensinya 180/95. Pas serangan jantung itu ya sesak, kayak ditekan-tekan itu dada sebelah kiri. Nah, sesudah pakai teknologi laser, longgar perasaan, sesaknya berkurang. Nah, tensinya memang total langsung turun. Kolesterolnya sudah di bawah 200. Pak Rahman, mungkin ada yang boleh disampaikan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga? Untuk istri, terima kasih sudah menjaga pada saat senang, susah, apalagi pada saat sulitnya badan suamimu ini yang sakit. Terima kasih telah menjaga. Terima kasih buat istriku dan anak-anakku. Jaga kesehatan, jangan ikut-ikutan seperti ayahmu. Lakukan hidup sehat, minta berdoa kepada Yang Kuasa agar selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih. Amin. Aduh, senang deh. Terima kasih ya Pak Rahmat sudah menginspirasi hari ini. Yeah. Mas Boy, tadi kan dari awal kita udah bilang bahwa serangan jantungnya memang mendadak. Betul Tapi sekali. kan semua prosesnya nggak tidak. mendadak. Iya. Berarti kan sebetulnya kita bisa cegah dong. Iya kan Mas Boy? Jadi sebenarnya tetap ya, poinnya adalah pencegahan selalu lebih baik, lebih murah, lebih mudah daripada pengobatan. Ya, jadi tetap nih untuk para pemirsa juga ya. Jadi kalau Anda saat ini dalam keadaan sehat, syukuri, nikmati dan juga harus jaga betul kesehatan Anda itu. Harapannya dengan menjaga kesehatan ini ya, dengan pola hidup sehat, gitu, medical check up teratur, kemudian dibantu dikombinasikan dengan teknologi laser, harapannya kita bisa sehat terus ya sampai tua. Amin. Ya, Ya. supaya kita bisa tetap menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Mas Boy, terima kasih banyak ya. Semoga Anda semua pemirsa bisa mengambil pelajaran dari Ya, hari ini. betul. Seperti kita berdua juga diingatkan terus untuk punya gaya hidup sehat. Ya. Dimulai dari medical check up. Sudah muncul di layar kaca, ini adalah kode voucher ya, diskon sampai dengan 50% untuk Anda melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Ayo dimanfaatkan. Dan ingat ya, kalau sudah tahu hasilnya langsung dong modifikasi gaya hidupnya. Langsung dong kemudian berubah dan langsung dong juga gunakan teknologi laser di dalamnya. Itu juga menjadi penting. Dan Kak Ronald akan segera menuju ke tempatnya Mas Panji untuk bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Karena saya tahu kita sama-sama ingin punya hidup sehat sesegera mungkin. Jangan mendadak dong, kalau hidup sehat itu harus sekarang juga. Serangan jantung memang mendadak, tapi faktor resikonya tidak mendadak. Betul. Ada yang namanya kolesterol tinggi atau gula yang tinggi, darah betul jadi sekali. kental. Aduh, hati-hati. Untuk itulah kenapa kita menghadirkan teknologi laser supaya Anda bisa menggunakannya di rumah. Karena salah satu manfaat dari teknologi laser adalah membantu mengaktifkan bagian dari sel yang namanya mitokondria. Jadi ketika mitokondria menjadi lebih aktif, maka dia akan mengambil lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol untuk diubah jadi energi. Karena sudah resmi, otomatis garansi purna jual, nggak masalah. Tentu saja, kalau misalnya Anda memiliki dokter laser, akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual lebih terjamin, dan bahkan nih, kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Kurang apa lagi pemirsa? Kurang ditelepon oleh Anda nomor ini kayaknya. Hubungi kami sekarang juga dan kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,